yang hana Nabi Muhammad dalika malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Jemaah sidang hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali khutbah pada hari yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mendengar, Rabb yang Maha mengabulkan segala doa bagi seluruh hamba yang mau berdoa kepadanya. Dia Allah yang Maha mengetahui dengan apa yang terbaik bagi diri kita. Bahkan Dia lebih tahu tentang keadaan diri kita dibandingkan kita sendiri. Setiap apa yang Allah tetapkan pasti tersimpan hikmah dan pelajaran bagi mereka yang mau merenungkannya. Dialah Allah, Zat yang tidak akan pernah mengkhianati hamba yang mau berserah diri dan yakin kepada ketentuannya. Salawat serta salam mari senantiasa kita gemakan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan juga rasul, yaitu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perantara risalah yang beliau bawa, umat manusia tak lagi kehilangan tempat berharap atas segala harapan yang mereka dambakan. Manusia menjadi mengenal Allah, Zat yang kepadanya lah segala harapan disandarkan dan diserahkan. Tidak ada harapan yang menjadi sia-sia dan tidak ada keinginan yang berujung hampa, karena Dialah Allah, Rabb yang Maha Kuasa atas segalanya. Dan tak lupa kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian, mari senantiasa kita perbaiki kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal terbaik yang akan kita bawa ketika menghadap Allah. Takwalah yang akan menjadi penentu derajat seseorang hamba di sisi Allah ketika segala apa yang kita punya tak lagi bernilai dan memberikan manfaat apapun. Takwa yang tidak hanya tampak dalam lisan, namun juga dalam hati dan amal perbuatan. Jemaah sidang Jumat rahimatullah. Hidup yang kita jalani di dunia ini bukanlah hidup yang tanpa arah. Islam telah jauh-jauh hari mengajarkan bahwa setiap langkah seorang mukmin harus selalu memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ridho Allah, keberhasilan dunia tidak akan pernah membawa ketentraman dan kenikmatan hidup tak akan pernah melahirkan kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam Al-Qur'an
bahwa ridhonya jauh lebih berharga dibandingkan dengan seluruh kesenangan dunia. Karena dalam surat At-Taubah Allah pun berfirman, wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Ridha Allah itu lebih besar nilainya, karena itulah kemenangan yang agung. Sekilas ayat ini menunjukkan bahwa ukuran kemenangan menurut Allah bukanlah harta atau kedudukan, melainkan hanya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah dalam tafsir Munir menjelaskan bahwa ridho Allah merupakan tujuan tertinggi kehidupan seorang mukmin. Beliau menjelaskan bahwa ridho Allah adalah tujuan tertinggi yang mengangkat seorang mukmin melampaui seluruh kenikmatan dunia. Dengan ridho Allah, hidup menjadi lebih bermakna dan amal sekecil apapun akan terlihat bernilai besar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ridha Allah tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dengan kesungguhan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, wa minan nasi may yashri nafsah ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada para hamba-hambanya. Ayat ini mengajarkan bahwa ridha Allah harus dicari, diperjuangkan, dan dijadikan orientasi dalam hidup. Ridha Allah setidaknya dapat dilakukan melalui 3 prinsip. Yang pertama adalah ikhlas dalam niat, lalu istiqomah dalam ketaatan, serta mendahulukan perintah Allah di atas hawa nafsu. Inilah 3 prinsip hidup yang harus dijaga oleh setiap muslim dalam keadaan lapang maupun sempit. Prinsip pertama adalah niat yang ikhlas. Ikhlas yang berarti memurnikan tujuan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji manusia, dan bukan pula untuk kepentingan dunia, dan bukan juga karena kebiasaan semata. Amal sebesar apapun tidak akan bernilai di sisi Allah jika tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Karena manusia pada kehidupannya, jika niatnya ikhlas dan baik, perbuatannya pasti baik. Tetapi jika niatnya buruk, pastilah perbuatannya buruk, walaupun sekilas terlihat baik. Dan membaguskan niat adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dan dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, Rasulullah pun bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Prinsip kedua dalam meraih ridha Allah adalah istiqomah, yang berarti teguh dan konsisten pada ketaatan kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mudah ataupun sulit. Islam tidak menuntut amal yang banyak tetapi tidak berkelanjutan, melainkan amal yang terus menerus walaupun sedikit. Lalu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang suatu nasihat yang ringkas namun mencakup segalanya, Rasulullah pun bersabda, qul amantu billah tsumastaqim. Maka katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim.
kemudian beristiqomahlah. Maka makna praktisnya dari prinsip yang kedua ini adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lakukan secara terus-menerus serta berakhlak yang baik secara konsisten sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh keistiqomahan yang dapat melahirkan surga adalah keistiqomahan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang kisahnya terjadi ketika malam Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi tiba-tiba mendengar suara gemerisik terompahnya Bilal radhiyallahu anhu. Lalu ketika beliau menanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, suara apakah itu?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah suara terompahnya Bilal bin Rabah ya Rasulullah." Lalu keesokan harinya Nabi pun bertanya kepada Bilal yang termaktub dalam salah satu hadis, "Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga pada malam hari dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku." Lalu dijawab oleh Bilal, "Ya Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelahnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Istiqomahan dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya bermodalkan mendawamkan wudu lalu sholat 2 rakaat setelahnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Prinsip yang ketiga adalah mendahulukan perintah Allah atas hawa nafsu. Hawa nafsu yang seringkali mengajak kepada kesenangan sesaat, yang tentunya selalu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin sejati adalah ia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keputusan di dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, "Raja'tu minal jihadil asghari ilal jihadil akbar." Faqila, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Qala, "Jihadin nafsi." Kalian telah pulang dari sebuah peperangan kecil menuju peperangan akbar atau peperangan yang besar. Lalu para sahabat pun bertanya, "Apakah peperangan yang besar itu ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Jihad atau memerangi hawa nafsu." Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pun bersabda, "Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti." Al-Qaisu, orang yang cerdas, adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Al-Imamul Ghazali pun pernah dalam makolahnya, ia pernah berkata, "As-sa'adatu kulluha fi ayyamlika ar-rajulu nafsah wasyaqwa fi an tamlikahu nafsu." Bahwa kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Maka makna praktisnya di sini adalah seorang muslim akan memilih kejujuran meskipun berat, memilih yang halal meskipun tampak sulit, dan menahan diri dari yang haram meskipun tampak menggiurkan. Meskipun di sana akan ada istilah, walaupun seluruh dunia melakukannya, maka tetaplah pada jalan kebaikan. Oleh karena itu,
Syukurilah nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak lahir sebagai seorang muslim karena kepintaran kita, bukan pula karena usaha kita. Semua itu semata-mata adalah karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka jagalah nikmat Islam, syukuri, pelajari, dan istiqomahlah di atasnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ikhlas dalam niat, istiqomah dalam ketaatan, dan mendahulukan perintah Allah di atas hawa nafsu adalah 3 pilar utama kehidupan seorang mukmin. Prinsip ini harus dijaga dalam keadaan lapang maupun sempit, karena ridho Allah tidak bergantung pada situasi, melainkan pada keteguhan iman dan ketaatan seorang hamba. Berdasar pada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah Allah yang selalu menjadi tujuanku, dan hanya dengan keridhoanmu lah yang selalu kucari. Segalanya kembali kepada lillahi ta'ala wa bil wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, istiqomah, dan selalu mendahulukan perintahnya di dalam setiap langkah kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala'a wal waba wal zalzala wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.